Halo teman-teman, saya Satria Prahara. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Jadi di sini teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara mudah untuk bisa membedakan dua buah data atau dua buah tabel yang kelihatannya sama tapi ternyata ada perbedaan di dalamnya. Misalkan teman-teman punya file yang pertama revisi 0 dan file yang kedua revisi 1. Nah, nanti teman-teman bisa dengan mudah untuk mengidentifikasi di bagian mana saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk membedakan ya, ada dua buah data. Misalkan di teman-teman lihat ini, di sini ada data ATK ya, revisi 0, artinya revisi yang belum pernah direvisi ya, itu yang revisi 0. Nanti isinya kurang lebih ada nomor, kemudian ada nama barang, ada merek tipe atau spesifikasi, kemudian satuan dan juga harga satuannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, ini jumlahnya ada kurang lebih ada 175 ya, ada 175. Nah, sedangkan di yang revisi 1, kalau kita klik ya, ini warna hijau, ini ada warna biru. Revisi 1, kalau kita cek ternyata di sini dia bentuknya sama ya, kurang lebih sama lah, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, tapi ternyata setelah dilihat jumlahnya, di sini cuma ada 179. Kalau yang sebelum tadi ada 175 ya. Artinya ada perbedaan data di antara dua tabel ini. Nah, kalau misalnya kita disuruh cari satu persatu, tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama ya, karena dengan data yang sangat banyak segini, akan sangat sulit untuk kita untuk bisa mencari satu persatu, seperti itu ya. Nah, ada cara mudah teman-teman untuk bisa mengidentifikasi bagian mana saja yang berbeda. Nah, yang pertama kita perlu kolom bantuan ya. Misalkan kita buat di sini ya, kolom bantuan. Nah, nanti setelah di baris pertama ini teman-teman ketik di sini sama dengan concat ya, dan buka kurung. Nah, teman-teman di blok aja semuanya. Nah, tujuannya apa? Kita ingin menggabungkan semua data di semua kolom ini ya, agar menjadi satu kalimat ya. Ini sedikit tricky sebenarnya. Ya, ini abaikan aja. Tulisan ini sebenarnya tulisannya sangat panjang, tapi nggak apa-apa. Kita cukup nggak butuh panjang-panjang, cuma butuh kolomnya aja ya. Setelah itu teman double klik sini, bisa copy ke bawah ya, atau bisa tarik juga seperti ini. Bebas ya. Nah. Oh iya, saya lupa. Ini harusnya kita nggak perlu pakai angka ya. Karena kan angkanya pasti berbeda ya. Yang satu 1 sampai 70, 175, yang satu lagi 1 sampai 179. Jadi ini cukup dari B4 saja, dari itemnya aja. B3. Ini kita klik ya. Nah, kemudian di ref 0-nya juga teman-teman lakukan yang sama ya. Sini misalnya sama dengan concat dari nama barang ya sampai di harga satuannya. Nah, ini kita double klik ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ref 1. Nah, di kolom selanjutnya teman-teman coba untuk mengambil data dari ref 0-nya, teman-teman pindahkan ke sini, tapi caranya dengan sama dengan kemudian pindahkan yang dari ref 0, diambil yang ininya, terus enter gitu ya. Jadi di sini ada ref 1-nya, di sini ada ref 0-nya. Kita coba untuk membandingkan langsung di ref 1 ya. Ini saya kecilkan dulu. Setelah teman-teman copy sampai ke bawah, nah kemudian teman-teman blok saja dari atas seperti ini, kemudian menuju conditional formatting, ya, kemudian highlight cell rules, kemudian teman-teman menuju ke duplicate values. Nanti di sini teman-teman pilih yang unique, ya. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya, ternyata ada dua data ini itu yang berbeda dari data sebelumnya. Nah, tapi ini kita belum selesai teman-teman, karena kita nggak tahu ya yang di sini itu ada nggak yang lain gitu ya, yang berbeda. Oh, ternyata nggak ada, berarti aman ya. Aman, berarti
ada 2 data baru yang muncul di sini ya. Tadi kan 175 ya, 75. Nah, sekarang ada 179. Artinya benar ya, 175 tambah 4, 179. Gimana caranya kalau misalnya ternyata jumlahnya tetap, tapi ada yang berbeda di antara kolom-kolom ini. Misalkan harga satuannya kita rubah ya, misalnya di sini jadi 10.000. Nanti dia akan langsung otomatis memberikan tanda bahwa ini ada yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Tapi kita masih belum tahu nih sebelumnya berapa gitu ya, sebelumnya berapa gitu. Di sini kita belum bisa kelihatan teman-teman. Mau nggak mau kita harus melakukan hal yang sama ya. Jadi sebelumnya di sini kita ambil data yang rep satunya dulu, kita bandingkan nanti. Kemudian kita enter, nah kemudian kita copy ke bawah. Ya, kemudian lakukan hal yang sama, conditional formatting, highlight cell rules, kemudian duplicate values, pilih unique. Ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kelihatan di sini kalau misalnya yang ini tuh berubah ya. Ini kan di baris ini berarti berubah nih ya. Nah, ini berubah. Nah, sebelumnya 8.000 ternyata di sini 10.000 ya. Ini kita ganti lagi 8.000 misalnya. Nanti dia akan hilang ya. Kalau di sini ternyata di sini ada yang baru nih. Ini kan tadi kan yang ref 1 ya. Ini kan ini tabel ref 1. Ya, ref 1. Berarti ada data ref 1 yang nggak ada di sini. Itu ya. Bacanya begitu teman-teman ya. Fokusnya ke kolom G aja. Kalau misalnya kolom G-nya bersih, berarti di ref 1 ini dia memang belum ada apa-apa. Kemudian kalau misalnya di ref 1-nya ternyata ada yang merah, berarti ada data baru atau ada data yang berubah dari yang sebelumnya. Ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share, dan juga jangan lupa komen kalau misalnya teman-teman ada komentar. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman ingin selalu update video-video saya selanjutnya, silahkan subscribe dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.